Tapi untuk update Pak, saat ini kondisi banjir seperti apa Pak? Daerah-daerah mana saja yang kondisi banjirnya cukup parah Pak? Baik, alhamdulillah ya, kondisinya pada saat ini banjir sudah eee, banyak yang surut, lokasi-lokasi yang surut ya. Ini sekarang ada 89 RT ya yang masih tergenang. Kemudian juga saat ini, sedang berlangsung rapat untuk persiapan operasi modifikasi cuaca ya. Ini sedang berlangsung rapatnya, karena kemarin sudah dapat arahan dari Pak Gubernur dan Pak Wagub ya, yang mereka sudah langsung meninjau langsung di lokasi. 2 hari ini beberapa lokasi mereka kunjungi dan sudah ada arahan-arahan dari Pak Gubernur dan Wagub. Ini salah satunya adalah arahan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tadi malam ini sudah ada operasi modifikasi cuaca ya di wilayah Jawa Barat yang dilakukan oleh BNPB, sehingga ini cukup membantu ya. Pada malam hari ini di Jakarta ini tidak ada penambahan intensitas air ya di wilayah Kali Ciliwung. Itu cukup membantu sekali, dan untuk kedepannya untuk mengantisipasi cuaca yang diprediksi masih cukup ekstrim, kami sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ya selama beberapa hari ke depan, dan ini masih berlangsung rapat persiapannya. Kita berkoordinasi dengan tentunya dengan BMKG, dengan BNPB, kemudian juga dengan TNI Angkatan Udara ya. Ini kami sedang mempersiapkan segalanya supaya bisa memaksimalkan pelaksanaan daripada operasi modifikasi cuaca. Baik Pak, modifikasi cuaca ini seperti apa Pak bentuknya? Lalu juga apakah Anda melihat terkait dengan modifikasi cuaca ini adalah salah satu cara yang boleh dikatakan cukup signifikan sebagai upaya untuk bisa mencegah terjadinya banjir Pak di Jakarta? Baik, jadi operasi modifikasi cuaca itu adalah salah satu ikhtiar ya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, bukan hanya Pemprov DKI Jakarta, tapi bahu-membahu kita bersama BNPB ini melakukan operasi modifikasi cuaca, karena yang namanya bencana itu tidak mengenal batas teritori atau batas wilayah ya. Jadi apa yang dilakukan oleh BNPB tadi malam di wilayah Jawa Barat tentunya akan berdampak kepada wilayah Jakarta ya, karena Kali Ciliwung itu membentang sejauh 30 kilometer dari hulu ya, dari hulunya itu di Kabupaten Cianjur, kemudian lanjut ke Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kembali ke Kabupaten Bogor, kemudian ke Kota Depok, sehingga akhirnya masuk ke wilayah Jakarta Selatan ya. Dan berakhirnya tentunya di muara di Teluk, itu di Teluk Jakarta ya. Ini jumlahnya 30 kilometer, dan Pemprov DKI Jakarta selama ini sudah banyak yang dilakukan selama bertahun-tahun ini. Dinas Sumber Daya Air telah berhasil melakukan normalisasi sekitar 17 kilometer ya dari 30 kilometer yang ada. Bukan hanya normalisasi, tapi juga melaksanakan yang namanya naturalisasi. Ini beberapa lokasi ini dilakukan seperti demikian. Jadi sudah banyak yang dilakukan ya. Selain tentunya pada saat eh, tenang ini menyiapkan pintu-pintu air dengan menyiapkan 599 pompa stasioner dan sekitar 500-an pompa mobile ya yang bisa dibawa oleh pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air. Itu ada 6.000 orang jumlahnya. Biasanya ini kita beriring-iringan nih ketika patroli genangan atau patroli banjir. Pompa mobil itu yang digunakan nih oleh petugas Dinas Sumber Daya Air juga dengan BPBD ya, dan seringkali juga dibantu oleh pasukan PPSU ya. Namun demikian dalam 2 hari terakhir ini karena memang debit airnya cukup tinggi, ini pompa mobil nampaknya masih kurang ya. Sehingga selain pompa stasioner yang ada 206 unit, ini kami juga masih dibantu oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran ya. Mereka juga mengerahkan mobil pemadam itu untuk melakukan penyedotan seperti yang terjadi tadi malam di wilayah Kampung Melayu ya. Di wilayah Kampung Melayu ini di jalan yang tergenang itu selain pompa ini digunakan pompa mobile dan pompa stasioner, ini dikerahkan juga beberapa unit mobil pemadam ya untuk membantu mengurangi genangan di wilayah Kampung Melayu ya. Jadi itu cukup optimal nih upaya kami.
Kemudian untuk di lapangan sendiri ini sampai saat ini sekarang ada sekitar 25 titik pengungsian yang masih ada ya, dan dibandingkan dengan pukul 7 tadi malam, ini sudah cukup banyak warga yang kembali ke tempat tinggalnya, ya, meninggalkan lokasi pengungsian. Dan tadi malam pun tim dari Puskesmas, dari Sudin, dan dari Dinas Kesehatan ini sudah mengunjungi lokasi pengungsian ya, untuk mengecek kesehatan warga yang ada di lokasi pengungsian gitu. Dan tentunya rekan-rekan dari Dinsos ini bersama-sama BPBD dan Dinsos ini menyiapkan logistik ya untuk kebutuhan warga yang ada di pengungsian. Kita bahu-membahu, kita atur sedemikian rupa, ada puluhan ribu yang sudah didistribusikan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial Baik. dan BPBD ini makanan siap saji. Dan yang terakhir kami dapat bantuan dari BNPB itu logistik ya. Tadi malam ini baru diturunkan oleh BNPB. Terima kasih BNPB atas dukungannya kepada BPBD DKI, termasuk juga yang untuk awalan melaksanakan operasi modifikasi cuaca kembali. Baik, terima kasih Pak Yohan. Saya ingin kembali ke Pak Eko. Pak Eko menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yohan ya terkait dengan upaya yang tengah dilakukan saat ini, yaitu adalah modifikasi cuaca sebagai bentuk pencegahan dari terjadinya banjir susulan. Bagaimana Anda melihat modifikasi cuaca ini cukup efektif sebagai salah satu upaya, dan sebetulnya sejauh mana teknologi satelit dan alat pengamatan cuaca terbaru yang digunakan oleh BMKG untuk bisa memprediksi fenomena cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan bencana banjir susulan? Pak Eko, silakan. Baik, Mbak Sinta, terima kasih tuh Pak Yohan, penjelasannya tadi cukup mendukung ya, membantu untuk mengurangi dampak dengan adanya operasi modifikasi cuaca. Memang kita bersama-sama BNPB, BMKG ini bahu-membahu untuk operasi modifikasi cuaca ini. Seperti apa teknisnya? Bahwasanya kita melalui radar dan citra satelit yang berteknologi tinggi kami bangun. Ini kita analisis mana ada daerah-daerah pertumbuhan awan yang bisa berpotensi terjadi hujan lebat di sekitar Jabodetabek. Ini kita percepat pertumbuhannya, kita percepat untuk bisa segera turun hujan agar diturunkan di daerah-daerah yang tidak berbahaya, yang nantinya diharapkan tidak bergerak dan turun di daerah yang berbahaya yang berpotensi menambah dampak banjir yang sedang terjadi. Ini yang kita upayakan. Dan ini terus kita monitor setiap saat, bahwasanya akurasi dari radar dan satelit yang digunakan BMKG ini sangat presisi, sangat akurat, sehingga bisa membantu kesuksesan dari operasi modifikasi cuaca ini. Ini kami sudah tergabung di tim operasi modifikasi cuaca. Kemudian selanjutnya terus dilakukan hingga kalau tidak salah tanggal 12 ya Pak Yohan ya. Iya, betul. Diharapkan untuk daerah-daerah yang sedang terdampak banjir ini tidak bertambah lagi volume dari curah hujan segera surut, juga tidak berpindah ke daerah lain yang mungkin sekitarnya juga akan terdampak potensi hujan lebat. Ini kita upayakan potensi pertumbuhan awan ini segera kita cepat pertumbuhannya dan segera turun hujan. Yang belum tentunya kita monitor, jika sudah mulai tampak maka kita lihat kondisi perkembangannya sehingga perlu tidak dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terkait dengan radar dan satelit, BMKG terus meningkatkan teknologi yang terkini, yang modern, dengan mengoptimalkan pemeliharaan yang terjaga, sehingga akurasi dan presisi informasi yang dikeluarkan oleh radar dan satelit cuaca ini tetap terjamin. Demikian, Mbak Sita.